Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya. Kita ketemu lagi di dalam Minang Kreatif edisi hari Rabu tanggal 1 September 2021. Selamat bulan September. Di malam hari ini sahabat budaya kamu bisa mendengarkan siaran kita di frekuensi 92,4 MHz atau kamu bisa dengerin di aplikasi streaming kita di rri.co.id. Kita juga lagi live streaming di YouTube sampai jam 9 malam nanti di Bidang Kreatif. Tentu saja sahabat budaya kamu cari aja di YouTube channelnya Perempat ada di Padang. Nah kita lagi live streaming di sana. Rizky akan ngobrol-ngobrol tentunya nggak sendiri, dan di malam hari ini akan ada seorang seniman atau lebih tepatnya mungkin desainer grafis, namanya sahabat budaya, ada Kak Ade Putri Utami di sambungan Zoom. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Kak Puput ya panggilannya. Halo, ya? Selamat malam Bang. Iya, selamat malam Kak Puput. Gimana nih kabarnya? Maaf Bang, suaranya agak ini dari Abang. Apa? Macet-macet gitu Bang. Agak macet-macet ya? Iya. Sekarang gimana, masih agak macet suaranya? Malah nggak kedengeran sekarang Bang, suara Abang. Nggak kedengeran. Agak aneh ya kalau nggak kedengeran suaranya. Sekarang gimana? Udah? Sekarang, halo? Ya, halo. Halo, iya udah Bang. Oke, lumayan ya. Iya lumayan. Oke, Kak Puput lagi di mana sih Kak Puput? Lagi di Padang Bang. Oh, di Padang. Iya. Ya sama nih, kita juga lagi di Padang. Ketemuan aja apa? Enggak ya. Kak Puput, berarti emang tinggalnya di Padang gitu ya? Ngekos sih Bang, tepatnya. Oh, ngekos. Kalau rumahnya Iya. di mana? Kalau rumahnya di Medan, di Mandailing sebenarnya. Cuman orang tua ada campuran Medan sama Bukit Tinggi. Yang Medan yang mana? Yang cewek yang cowok? Yang cewek, yang mama. Oh, yang mama. Oh gitu. Iya. Iya. Berarti yang bapaknya yang orang Bukit Tinggi ya? Bukit Tinggi Bang. Lebih sering pulang ke Bukit Tinggi apa pulang ke Medan nih kalau Kak Puput? Kayaknya ke Bukit Tinggi sih. Ke Medan. Oh, ke Medan Bang. Oh, ke Medan. Padahal Iya. Bukit Tinggi lebih dekat ya. Bukit Tinggi lebih ke kampung kakek sama nenek sih Bang. Oh gitu. Dan kakek sama nenek juga udah meninggal Bang. Jadi iya. Cuman family apa aja, jauh aja tinggal Bang. Oh gitu, karena keluarga emang berdiamnya di Medan kali gitu ya. Jadi kalau pulang Kak Puput ke Medan nih. Ya, bener Bang. Oke, siap. Jadi ke Padang dalam rangka apa nih? Kuliah kayaknya. Iya benar, kuliah sama SMK sih Bang. Dari SMK udah di Padang juga sekolahnya. Dari SMK udah di Padang. Oke, berarti SMK-nya tahun berapa tuh kalau Kak Puput? Tahun tamatan 2017, berarti 2014 ya, iya. Oke, aku 2013, setahun sebelum Kak Puput masuk SMK, aku masuk kuliah. Tapi ini ya, di SMK berarti dari sana asal mulanya Kak Puput kenal sama yang namanya dunia desain grafis. Ya benar Bang. Oh gitu. Emang jurusannya di SMK apaan? Kalau boleh tahu nih Kak Puput. DKV juga Bang, desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual dari SMK ya. Tapi sebelum masuk ke SMK emang udah akrab sama dunia desain grafis juga Kak Puput, atau tiba-tiba pas SMK masuk jurusan desain grafis nih? Iya, tiba-tiba aja sih Bang sebenarnya. Dulu sejak SMP menggambar suka, cuman nggak terlalu ditekunin kali gitu kan Bang. Nah jadi tiba-tiba pindah haluan ke DKV yang lebih banyak menggambar sama desain. Gitu. Dan disitulah awal mulanya Bang di SMK. Oh iya betul. Tapi kalau ditanya pas SMK, SMP deh sebelum SMK, pas SMP itu
Kak Puput ngapain kegiatannya? Emang udah bikin-bikin gambar juga atau emang ada hobi lain yang lebih ditekuni selain dunia seni? Sebenarnya kalau SMP suka sih menggambar. Hmm. Kalau ada mata pelajaran seni budaya juga, Hmm. pokoknya yang gambar-gambar. Cuman kalau yang ditekuni itu lebih ke IPA dulu, Bang. Oh, lebih ke IPA justru gitu ya. Iya. Yang digambar apa? Bentuk anatomi tubuh manusia? Enggak. Nggak terlalu sih kalau itu, Bang. Lebih ke ini landscape kayak pemandangan, bunga gitu, Bang. Kalau Hmm. anatomi malah anatominya itu nggak terlalu apa ya, Bang? Nggak mirip kali kayak manusia, cuman dia berbentuk gitu. Cuman dia Berbentuk. tahu kalau bentuk itu Hmm. misalnya orang lagi jalan gitu, cuman nggak mirip kali gitu, nggak pas kali sama nggak kayak anatomi tubuh gitu, Bang. Tapi jadi kayak anatomi, bukan jadi anatomi tubuh manusia, jadi kayak pohon, enggak? Justru malah Enggak juga. jauh sih ya, jauh banget itu ya dari tubuh manusia ke tubuh. Tapi Iya, ya bukan. emang emang nggak suka aja gambar anatomi, tapi lebih ke landscape dan itu manual, gambarnya pakai Iya, pensil iya manual, Bang. di kertas. Kemarin masih manual, iya. Pas SMP gitu ya. Mm-mm. Oke, terus berlanjut ke SMK. Nah, em, aku penasaran kenapa Mm-mm. tiba-tiba jadi suka dunia desain grafis? Apakah emang eh, bagian dari cita-citanya Kak Puput juga? Apa gimana nih? Menarik. Kalau kalau cita-cita sebenarnya enggak, Bang. Hmm, Soalnya dari dulu tuh cita-citanya tuh nggak kepikiran bakal ke desain atau ke menggambar. kemana tuh cita-citanya? Dulu tuh cita-citanya malah ke kesehatan. Oh, ke kesehatan karena yang Iya, ditekuni pas SMP adalah mata pelajaran yang emang IPA gitu ya. iya benar. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam favoritnya Kak Puput apa? Aku dulu paling suka ini kimia. Cie, si Ella suka Oh, suka kimia. kalau buat nggak biologinya, Bang, nggak suka yang ngitung-ngitung. Itu deh intinya. Oh gitu, justru emang suka biologi gitu ya. Iya, biologi. Iya, ya, betul betul. Dulu pas SMP udah ada biologi atau emang baru IPA aja ya namanya ya? Udah ada. IPA sih, nanti baru dibagi-bagi gitu, Bang. Oke, pas em, kelas 2 mungkin ya baru dipelajarin ini biologi, ini kimia gitu ya. Iya, Iya, iya. iya benar, Bang. Aku tuh dulu sama pas SMP juga ada belajar IPA gitu kan, terus baru mengenal yang Mm-mm. namanya ini masuk pelajaran biologi, ini pelajaran kimia, ini pelajaran fisika. Nah pas SMA Iya. mau belajar suka pelajaran biologi karena emang jurusannya IPA juga gitu kan ya. Tapi nggak bisa. Mm-mm. Karena gurunya galak. Waduh, gawat. Iya. Tapi banyak juga sih yang suka. Kita tuh nggak sukanya sama guru biologi yang satu ini, tapi emang belajarnya enak sama dia karena kita emang diajarin banget gitu kan tentang biologi. Iya, Iya ya. emang sih guru itu berpengaruh ya kan, Bang. Mm-mm. Kalau kadang pelajarannya nggak kita sukain, tapi kalau gurunya itu ngajarnya niat, ngajarnya tulus, pasti ujung-ujungnya kita bakalan suka. Bakalan suka juga ya. Nah kalau Kak Puput yang Iya, bikin benar. suka pelajaran biologi di IPA sendiri apa nih faktor materi pembelajarannya atau dari gurunya emang seru pas SMP? Nah, kalau Ubud sama nih kayak Abang, dari gurunya awalnya. Oh gurunya. Dari gurunya, terus juga suka hafal-hafalin gitu organ-organ gitu Hmm, kan. Terus hmm. juga senang nah penyakit-penyakit, terus obatnya apa gitu-gitu. Tapi sekarang udah pada lupa sih. Udah lupa ya, lagian juga udah SMP dan sekarang mungkin Iya, lebih banyak udah beda arah sekarang. beda arah. Nah, apa yang terjadi sama sama keinginannya Kak Puput ingin berprofesi atau nanti kegiatannya seputar kesehatan deh. Kenapa tiba-tiba ke desain Hmm. grafis? Gimana Bang? Kenapa tiba-tiba beloknya ke kan tujuannya cita-citanya mau di bidang kesehatan nih nanti. Terus kenapa akhirnya Mm-mm. pilih jurusan
pas SMK-nya? Kenapa nggak masuk SMA jurusan IPA terus ngelanjutin kuliah jurusan kesehatan aja gitu, Kak Puput? Oh gitu. Mm-mm. Eh, ceritanya dulu pas mau tamat SMP pengennya langsung lanjut ke SMK kesehatan gitu kan Bang. Oke, SMK kesehatan Atau ada ya? iya Aku baru pokoknya dengar loh. langsung menjuru ke SMK kesehatan gitu. Jadi nggak Mm-mm. mau SMA, Mm-mm. cuman orang tua kurang mendukung. Oh gitu. Jadi kurang dapat dukungan, terus frustasi lah ya di umur segitu, marah. Terus datang abang, kalau abang Puput, abang kandung, dia Mm-mm. tuh jurusannya seni juga, tapi Mm-mm. murni kalau abang. Di SMK Terus juga. abang bilang, SMK juga, SMK di Padang, SMK 4, Oke. jurusannya lukis. Terus Mm-mm. abang tuh yang ngajak, kan kita beda setahun kan bang. Terus Mm-mm. abang yang ngajak, ya udah katanya kalau belum tahu mau nyambung kemana katanya ikut ke Padang aja sama abang katanya gitu. Begitu. Terus ngambil jurusan apa kata buat nantinya, ngambil jurusan desain aja katanya gitu. Desain itu gimana belum tahu kan bang sama sekali. Iya. Terus uh, mudah dapat duit katanya gitu, mudah ngasilin duit katanya. Terus Puput nih Wow. uh, langsung ini kan, oh ya udah deh karena mudah dapat duit. Terus juga pokoknya sekarang tuh Puput cari Mm. pekerjaan yang mudah dapat duit deh gitu. Soalnya kan kalau kesehatan itu udah nggak mungkin lagi kan bang ceritanya karena udah nggak dapat dukungan Nggak dari dapat orang tua. Ya dukungan udah ya. Puput pindah haluan sekarang cari pekerjaan yang mudah nantinya dan Oke. mudah dapat kerja, mudah dapat duit itu aja. Ya udah Oh, masuklah di kafe. masuk di kafe gitu ya. Walaupun belum kenal banget Iya, nih. Dan belum belum. kenal sama sekali ya. Dari nol. Satu-satunya yang Ya mendekatkan Allah. Kak Puput dengan dunia desain grafis adalah kesukaannya menggambar. Udah itu aja ya. Iya, iya itu aja sih bang. Oke, dan tapi akhirnya bisa masuk SMK jurusan desain grafis. Itu ada seleksinya juga nggak sih, Kak Puput? Kemarin nggak ada sih bang seleksi, cuma nilai rapor aja. Nilai rapor aja. Datang dari Medan kan langsung ke Padang, nilai rapor, ya Oke. diterima. Berarti mendaftarnya di Padang gitu ya. Ini belum tahu nih keterima apa enggak. Yang penting ikut Iya aja dulu ya. bener, nggak ke, belum tahu. Iya, iya, betul, betul, betul. Dan Dari alhamdulillah keterima. Alhamdulillah keterima. Emang mungkin udah jalannya ke situ kali ya, Kak Puput ya. Iya, udah di sini jalannya bang. Oke, terus akhirnya bisa bisa menyukai yang namanya dunia desain grafis ini, Kak Puput, setelah menjalaninya di SMK. Ya setelah menjalaninya emang senang, emang Emang oh seru ya. ternyata yang Pupu cari selama ini loh bukan yang kesehatan itu. Emang sih kalau kita ngikutin kata orang tua kali ya Mm-mm, ikhlas gitu kan bang, kan mm-mm, pilihan orang tua juga bisa jadi yang terbaik buat betul. buat kita ya bang ya. Mm-mm. Nah jadi ikhlas, jalanin apa yang dibilang orang tua, ternyata sampai ke sini nyaman. Nyaman-nyaman aja gitu ya. Iya nyaman. Iya, betul, betul, betul. Nah, apa yang dipelajarin sama Kak Puput ketika em, berada di SMK jurusannya desain grafis? Itu kan pasti mengenal yang namanya aplikasi-aplikasi baru atau tools-tools baru gitu kan. Nah, dulu tuh Yang mm, dipelajari pertama kali arsiran ya kelas satu. Kelas satu arsiran itu sebulan kita cuma megang pensil sama buat garis lurus doang. buat garis lurus aja. Iya garis lurus kayak mana, gimana kita eh, konsisten sama garis gitu kebangan sampai ke ujung. Itu Betul. harus lurus, nggak boleh dihapus. Salah ulang lagi gitu di bawahnya. Itu ya sebulan. Wow. Terus lama-lama emang ada sih awalnya kayak ngebosanin kak, apa sih ngebosanin gitu kan bang karena buat garis doang, Mm, garis titik gitu. Terus lama-lama ternyata ada gunanya juga sih, Oke, emang sepenting seperti apa? kayak kita menggambar itu harus berani gitu kan bang. Narik goresannya itu harus berani. Harus berani gitu ya, harus pasti Iya jangan garisnya. ragu-ragu bener. Iya, 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 iya. Dan di situ berarti Iya memang terus kalau hmm, aplikasi ya dimulainya itu di kelas 2. Di kelas 2 SMK mulai dikenalin sama Photoshop, CorelDRAW, hmm, terus juga udah mulai belajar fotografi juga, oke. gitu-gitu sih Bang.
Siap, siap. Terus sablon juga. Wow, berarti banyak yang dipelajarin gitu ya. Iya, banyak. Karena jurusan desain emang mencakup banyak hal juga kali gitu ya. Iya. Oke, termasuk di dalamnya ada menarik sih beberapa tadi fotografi dipelajarin juga, terus aplikasi-aplikasi Fotografi juga. desain udah pasti lah gitu ya, kayak Photoshop terus Iya. Corel. Tapi belajar sablon juga ternyata Kak Puput. Belajar sablon juga. Dan disitulah baru terbuktikan Bang kalau DKV itu mudah ngasilin duit. Emang bener, karena dari SMK tuh udah mulai buka freelance buat desain spanduk misalnya gitu Bang. Kayak ya kan SMK itu emang dituntut buat kita siap bekerja gitu kan Bang. Betul. Jadi makanya kita tuh langsung terjun ke pekerjaannya gitu. Dan udah mulai nyaman, udah mulai kerasa, udah mulai buka-buka freelance kecil-kecil, ya udah belat SMK-nya, kuliahnya lanjut lagi ke desain. Wow, karena udah seyakin itu ya dan berbekal pengalaman selama di SMK gitu ya. Iya bener. Kelas berapa tuh Kak Puput udah mulai ibaratnya pede nih sama hasil desainnya, baru mulai menawarkan diri sebagai freelance gitu? Kelas 2 gitu. Sebenarnya belum pede sampai sekarang Bang, serius. Oh gitu. Kalau ada yang minta desain pun kayak mereka bakal suka nggak ya gitu-gitu, masih kayak ada cemas-cemasnya Bang. Cuman ya udah balik lagi, namanya kita ada komunikasi kan Bang, kita harus nanya Kak gimana ini udah sesuai belum? Kalau belum kita bisa revisi gitu sih, tergantung kita aja kan Bang sama mengkomunikasikan sama klien. Betul. Yang paling sering di request sama klien biasanya apa nih? Kalau sekarang Kak Puput masih menjalani yang freelance gitu? Masih sih Bang, tapi udah mulai sepi kalau untuk desain. Dulu tuh seringnya tuh kayak entah spanduk toko palingan, tapi cuma desain doang gitu kan Bang. Yang mencetak itu mereka. Terus kayak desain buku juga lumayan kemarin, desain sampul buku. Terus sekarang itu, kalau sekarang Puput udah jarang sih dapat freelance kayak gitu, palingan sekarang tuh lebih ke ilustrasi buka usaha sih. Ilustrasi buka usaha? Iya, buka usaha gitu, usaha sendiri. Oh, maksudnya ini ilustrasinya yang Kak Puput tawarkan gitu ya ke orang-orang gitu ya? Iya, misalnya ada yang wisuda gitu kan Bang, yang minta ilustrasi. Dan sekarang sih kalau Puput lagi fokus dibuat lilin aromaterapi, tapi nanti cupnya bisa dilukis sendiri, bisa di request juga mau gambar apa, misalnya mau gambar couple, hadiah anniversary gitu, terus dia mau ada fotonya dia sama pacarnya gitu misalnya, oke, dibuatin. Iya, menarik. Tapi tadi aku penasaran sama yang bikin sampul buku apa yang Kak Puput bikin waktu itu? Sampul buku dulu anak bahasa sih yang banyak Bang, anak bahasa, jurusan bahasa Indonesia. Kadang kan bahasa Indonesia kalau nggak sastra gitu kan, kadang tuh mereka mencipta TA atau tugas skripsi ya, tugas akhir kadang buat buku gitu kan Bang. Jadi dia minta sampulnya itu buatinnya ke buku. Dan itu ini ya seru gitu bikin cover buku yang emang pasti dibaca dulu dong bukunya tentang apa nih gitu ya, atau mungkin? Iya benar ya, di situ sih serunya Bang. kayak dapat buku gratis. Nah iya, apalagi anak sastra kan pasti tulisannya bagus lah gitu. Terus selain itu nih Kak Puput tadi juga katanya lagi aktif bikin lilin yang clay gitu ya? Iya, clay, cupnya dari clay. Sebenarnya bisa aja sih Bang nggak dari clay, kan sekarang itu banyak yang dari kaca gitu kan, dari kaca atau nggak dari stainless gitu. Cuman kayak pengen aja gitu ada sentuhan tangan Puput buat ilustrasi buat mereka gitu. Itu jadi yang kelihatan handmade-nya. Nah itu dia yang bikin jadi unik gitu ya Kak Puput ya? Iya benar. Nah, bedanya sama ini kan bentuknya mungkin lebih ke 3 dimensi ya kalau yang lilin ini ya?
tiga dimensi bang. Tiga dimensi kan. Nah, ada bedanya nggak? Ada kesulitan yang ditemukan nggak sama Kak Puput yang biasanya ngedesain di komputer lewat aplikasi atau ngegambar dua dimensi di kertas? Sekarang emang ada wujud nyatanya gitu kan, benda gitu. Iya. Nah itu gimana? Ya kalau kalau kesulitannya ada kan bang. Soalnya itu misalnya nih kalau dia yang request itu wajahnya dia sama pasangannya misalnya. Itu tuh kita harus megang kuas dengan teliti, gimana biar bisa semirip mungkin. Beda sama kalau kita tuh menggambar di kertas atau di Photoshop gitu kan. Iya betul. Beda. Ya ada tantangan tersendiri ya sih bang. Terus juga merasa puas gitu kalau kliennya itu suka. Itu sih Puputnya suka buat handmade. Kayak apa ya? Kalau klien itu puas, suka, jadi itu kayak ada kesenangan tersendiri gitu buat kita bang. Iya betul, dan itu jauh kadang-kadang lebih menyenangkan ya dari misalnya keuntungan yang kita dapetin dari yang secara finansial gitu ya, jauh lebih. Iya. Kalau mereka puas dengan apa yang kita bikin. Kepuasannya itu sih bang. Senang aja kalau mereka buat story atau oh ya makasih ya kak, kami suka sama hasilnya. Ngomong itu doang udah buat senang. Iya betul. Tapi itu kan gimana sih cara bikinnya? Kalau bikin yang lilin gitu Kak Puput, emang dibentuk kayak tanah liat nggak sih? Atau dilukis? Atau diukir? Atau gimana sih? Iya benar kayak tanah liat. Kalau clay itu emang ada yang jual clay gitu namanya kan bang, clay dust namanya. Jadi itu tuh Puput bentuk jadi cup gitu kan bang, agak sekitar 8 sentian cupnya. Terus iya cupnya. Terus nanti udah kering di amplas biar rapi gitu kan bang. Di amplas terus juga di cat awal pakai warna putih, baru deh dilukis ilustrasi sesuai kemauan kliennya. Baru deh kalau udah kering dimasukin lilin. Awalnya lilin pertama ya, lilin yang putihnya. Terus baru dikasih aroma. Oke, ada aromanya juga. Iya. Apa bang? Ada aromanya juga. Aroma apa? Ada kayak aroma vanilla latte, bubblegum, ada sandalwood, ada lavender juga. Wow, seru. Terus tergantung requestan juga sih bang. Iya. Terus dilukisnya di mana Kak Puput? Di pinggiran ya? Iya, di pinggiran luar cupnya itu bang. Oke, bentuknya nanti kayak mangkok gitu ya? Iya, kayak mangkok. Oke. Kayak mangkok, ya dengan ukuran 8 cm-an lah kira-kira bang. Oke, lilinnya ada di tengah lagi. Yang bisa dibakar nggak lilinnya? Bisa dibakar, dan dibakarnya itu juga ada aturannya. Cuman sampai 1 sampai 2 jaman yang bolehnya bang. Karena kan kita cuman ngambil aromanya doang. Dan aromanya itu bisa buat relax, bisa buat nyaman, betul. Tidur gitu. Bisa ditaruh di kamar lah gitu ya? Di kamar sebelum tidur. Iya. Oke, menarik nih sahabat budaya. Nanti kita cari tahu lebih dalam. Kak Puput juga suka bikin ilustrasi gitu. Aku tadi lihat di Instagramnya kayak wah art banget gitu ya. Belum bang. Oh, belum. Malu. Tapi itu cuma iseng-iseng bang. Iseng-iseng aja bagus tuh sahabat budaya. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Makasih bang. Kak Puput, kita break dulu bentar ya. Oh iya boleh. Oke siap. Sahabat budaya, nanti kita akan kembali tentunya dalam salam Bajawa lagi. Bidang kreatif di malam hari ini. Tetap sama kita di Perempatan Dari Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Indonesia. Kita kembali di mana sih malam hari ini sahabat budaya di Minang Kreatif ya, masih sama Gus Pri tentunya dan sama Kak Puput. Halo Kak Puput. Halo Bang. Oh iya. Tadi tuh kita ngobrolin soal ini ya. Soal apa sih tadi? Soal clay. Clay. Nah itu tuh bikin kalau disebutnya itu sebagai apa? Produknya apa tuh Kak Puput? Emang clay apa sih? Produk handmade Bang. Produk handmade yang semua itu berbahan dasar clay. Berbahan dasar clay. Buat kamu yang belum tahu, clay itu artinya apa tuh? Lilin. Lilin nggak sih? Enggak, bukan. Clay itu sejenis tanah liat gitu Bang. Tanah liat ya. So tahu banget. Iya, lilin itu dari clay puput buat jadi wadah. Clay itu puput buat jadi wadah, terus diisi pakai lilin. Gitu aja sih Bang. Oh gitu. Cuman dia berbahan dasar clay gitu. Pokoknya ada sentuhan clay-nya gitu. Ada tanah liatnya lah gitu ya. Iya, ada tanah liatnya. Oke, berarti di pinggiran mangkoknya atau cupnya nanti baru dilukis. Emang selalu wajah apa gimana nih Kak Puput? Oh, enggak juga Bang. Tergantung. Kadang ada yang mau bunga bagian cewek-cewek, kadang kalau yang cowok dia maunya desainnya lebih ke simple. Apa tuh? Biasanya tergantung apa? Sih Bang, ya. Biasanya apa isi desain kalau buat yang cowok? Cowok rata-rata tuh seperti apa ya dibilangnya? Kadang cuman abstrak, garis doang, kadang dia minta polos warnanya gitu Bang. Mungkin mau ini juga. Gak terlalu banyak gitulah, gak terlalu heboh. Lebih mau yang simpel-simpel aja. Ada yang minta dibikinin relief nggak di pinggirin mangkoknya? Belum sih alhamdulillah. Belum ya? Gak kebayang susah ya. Itu pasti ini juga ya. Harga jualnya juga jauh beda nanti tuh. Maksudnya udah disuruh bikin relief gitu ya. Iya bener. Belum Bang. Kalau biasanya satu cup dijual berapa sama Kak Puput? Dijualnya mulai harga 45.000 Bang, satu lilin. Sampai yang paling tinggi deh yang pernah Kak Puput jual harganya sampai berapa? Belum ada sih Bang kalau yang lebih tinggi. Rata-rata palingan yang tinggi itu misalnya kalau ada yang pesan seperti ilustrasi wajah 4 orang gitu, baru deh ditambah harganya Bang. Tapi rata-rata yang pesan baru 2 sih Bang. Maksudnya baru 2 wajah gitu. Wajahnya 2 gitu ya? 2 orang. Oke. Kalau wajahnya 2 harganya standar 45 lah. Masih standar. Oke, siap. Ini mungkin banyak kliennya Kak Puput kalau lagi periode-periode wisuda gitu ya? Atau gimana sih? Sebenarnya kemarin itu belum banyak juga sih banyak terjual karena kemarin sempat salah pilih bahan untuk claynya, jadi belum berani untuk ngejual. Karena takut nanti konsumennya kecewa gitu kan Bang dengan hasilnya. Soalnya harga 45.000 kan udah lumayan ya. Betul. Jadi pengen ngasih itu yang terbaik. Dan baru ada kemarin yang order untuk anniversary dia sama pacarnya. Oke, jadi kayak gitu ya. Iya. Sampai berapa lama tuh Kak Puput belajar bikin clay? Kan ini maksudnya di luar dari ilmu desain grafisnya kali ya, emang buat. Iya, bener. Nah itu sampai berapa lama tuh baru bisa dikomersilkan? Awalnya emang hobi sih Bang, lihat-lihat orang ngebentuk tanah liat gitu yang di atas talenan yang berputar itu kan Bang. Jadi suka aja lihat-lihat yang kayak gitu. Cuman pernah nampak di Pinterest ada jenis clay gitu kan, penasaran, coba Puput order claynya. Itu sejak awal pandemi dulu kan, pulang ke kampung nggak ada aktivitas, kuliah juga online.
terus bingung apa ya pemasukan gitu kan bang. Terus coba deh buat pin-pin clay tapi dalam bentuk pin yang pakai bros gitu kan bang. Oke. Coba deh jualan itu, ternyata banyak yang suka karena puput karena orang-orang pada minta custom desain gitu. Iya, iya, Terus iya. sudah mulai kerasa serunya megang-megang clay, ngebentuk-bentuk clay, lanjut ke sini sampai ke cup lilin. Oke. Nah, itu dibentuknya gimana caranya? Kak Puput punya peralatannya yang ada bentuk diputar-putar kayak gitu? Kak Puput ada di rumah? Kalau untuk yang diputar belum ada bang, Tapi terus gimana cara? cuman pakai manual, baru manual aja. Palingan pakai alat-alat untuk ngukir gitu-gitu aja baru bang kalau peralatan. Semuanya pakai tangan. Oke, berarti emang masih apa ya? Autentik itulah kalau dibilang. Kan ada juga yang hasilnya nanti nggak kayak bentukan pabrik tapi jadinya nggak simetris tapi unik gitu ya. Kalau Kak Puput Ah bikinnya iya, benar. oh, Sama nggak simetris juga bang, karena Puput rasa itu yang buat dia punya ini apa ya. ya, handmade gitu kan Betul, bang. betul. Dari awal tuh emang Puput yang ngebuat, jadi Hmm. Puput nggak mau terlalu simetris. Oke. Kadang-kadang kalau justru hasilnya simetris malah dibikin jadi nggak simetris ya kalau Kak Puput ya. Ih, iya benar, nggak emang nggak pengen simetris bang. Wow, dan itu yang membuatnya kayak emang ini hasil karya tangan gitu, bukan dibeli, bukan dibuat dari pabrik lah gitu ya. Iya benar. Palingan kelaynya aja yang dibeli sama lilinnya, tapi kan semuanya itu Puput yang dari ngebentuk terus Hmm. ngaduk ngaduk lilinnya semuanya handmade. Wow, itu kotor-kotoran nggak apa-apa tuh Kak Puput. Malah seneng Oh, malah kayak senang. kalau iya malah seneng kalau megang clay itu kotor gitu kan, Heeh. rasanya kayak kan clay itu keras, nggak terlalu keras juga sih, cuman kayak kita tuh pakai tenaga juga lah untuk Hmm. ngebuat dia tuh lunak gitu kan, makanya Hmm. awalnya tuh dia keras terus Hmm. kita lunakin gitu. Itu dikasih apa? Malah Dikasih di air? situ seneng ya. Itu dikasih air nggak sih Kak Puput? Dikasih air tapi nggak terlalu banyak. Oke, kita beli dalam bentuk bahan bakunya nih keras nih ya, keras gitu ya, atau Iya dalam keras. atau bubuk bentuknya enggak? Bukan, ada juga yang bubuk. Nah, yang gagal kemarin itu Puput Hmm. belinya yang bubuk. Oh gitu. Ternyata dia mudah pecah karena Hmm. dia emang pure dari tanah liat, dan tanah liat itu kan tahannya kalau dia itu dibakar di oven berjam-jam. Sedangkan Puput kan alatnya belum ada bang sekarang. Nah, kalau yang bentuk clay dust ini dia mudah kering, Hmm. diangin-anginkan aja dia kering gitu. Kering dan Jadi lebih cari yang lebih mudah. Makanya pakai clay dust. apa namanya Kak Puput? Clay? Clay dust. Clay Das. dust. Das itu apa? Iya. Meja, bukan? Dust itu mereknya, merek claynya. Oh, mereknya. Oke deh, siap kalau gitu. Dan Kak Puput nemu bahan ini dari mana? Dari internet juga atau dikasih tahu sama teman? Ini nih bahan yang lebih tahan lama, mungkin gitu. Sebenarnya kalau yang pertama Puput pakai bahannya itu buat sendiri semuanya. Hmm. Dari tepung maizena campur lem fox, terus pakai minyak goreng. Hmm. Tapi lama-lama Wow. kayak ribet gitu kan bang, campur-campur itu. Ternyata dapat di internet kalau ada bahan clay dust, ya udah coba yang clay dust. Oke, dan ternyata berhasil eksperimennya gitu ya. Bisa dibentuk. Iya Bisa dibentuk. berhasil bang. Oke. Dan itu sehari bisa langsung selesai atau butuh beberapa hari untuk proses pembuatannya sampai selesai nih gitu Kak Puput? Butuh untuk pengeringannya butuh 3 hari paling lama bang. Dan kalau ada yang mau memesan pun harus PO 7 hari minimal. Jadi kalau mau mesen nih 7 hari sebelum itu udah dipesan gitu ya? Iya udah dipesan, tapi untuk karena Puput rasa itu kelamaan, Puput mensiasatinya udah buat duluan bentuk cupnya. Jadi tinggal nunggu desain, lukis palingan 3 harian deh bang. Oke, ngelukisnya seharian bisa kali ya? Atau justru lebih lama? Bisa sih bang kalau seharian. Dan di situ gambar apa sih, skill ngegambar manualnya kepake banget itu ya Kak Puput ya? Iya, kepake. Yang bikin arsiran dulu, nah di situ tuh mungkin
Bener. Berasa. Yang 1 bulan kemarin ya. Iya bener-bener. Oke deh, Kepake. sahabat budaya. Untuk yang pengen tahu nih, yang penasaran sama hasil karyanya Kak Puput, mungkin bisa dilihat di Instagramnya Kak Puput juga ya. Yang untuk Clay ini kayaknya punya akun khusus deh. Aku lihat di bio Instagramnya ada gitu ya. Iya benar punya Hmm. akun khusus Bang. Cuman belum diupload hasil jadinya. Kenapa tuh? Kalau yang hasil jadinya itu belum diupload karena belum 100% siap Bang. Oke, jadi baru dibikin juga nih maksudnya. Lagi dalam proses. Iya, cuman yang kemarin udah ada beberapa juga yang order cuman nggak Puput upload karena yang diupload kemarin itu masih kurang maksimal menurut Puput Bang. Oke, masih belum maksimal gitu ya. Tapi nanti setelah maksimal akan diposting di situ. Atau ada yang mau mesen, Iya, mau pre-order, bisa kemana? Ke Instagramnya Kak Puput kali ya? bisa ke Instagram pribadi Puput, bisa ke Instagramnya Clay-nya juga bisa, Oke. @modelclay, MOOMO.ODEL Clay, model mo.o. DEL Clay, Oke. model. Modal ya. Siap, siap, siap. Tapi Iya. seru kali ya bikin-bikin cup gitu. Kotor-kotoran tadi Kak Puput bilang jadi berasa kayak anak kecil lagi gitu loh. Dulu tuh kita sering kan Bener. main Kalau tanah banyak liat. pikiran nih, banyak masalah, ya udah lampiasin aja ke Clay itu. Betul, betul. Bikin clay jadi kayak self healing gitu ya, menenangkan diri. Iya bener. Betul, betul. Apalagi di masa pandemi Nggak kayak cuman, gini ya, Kak Puput ya. iya, nggak cuman Clay aja sih Bang. Kayak yang di bio Puput, Puput buat ilustrasi terus pakai background musik itu juga sebenarnya karena gabut atau capek buat tulisan gitu kan. Mm-mm. Terus apa ya yang bisa dilakuin? Nah, itu deh iseng-iseng buat gambar kayak gitu. Terus cari Oke. lagu-lagu yang lagi naik daun ya, lagi hit. Ya udah iseng gitu Betul, betul, buat betul, buat betul. gitu. Aku tuh juga suka sih kadang-kadang, tapi bukan bagian bikin claynya ya, maksudnya bikin-bikin gambar aja di handphone gitu Iya, kan. Kan banyak juga ya aplikasi-aplikasi sambil dengerin musik, iya benar. seru juga sih. Walaupun nggak, hasilnya lebih baik kayaknya nggak usah diliatin ke siapa-siapa ya kalau aku ya. Oh, belum pede ya, Bang. Belum Tapi kalau pede. Abang berani sih seru. Iya, Kalau Abang kayak udah Kak Puput berani ya. untuk publish. Betul. Kak Puput juga bikin Iya. ilustrasi-ilustrasi kayak gitu, ini ya, juga punya akunnya sendiri. Kayaknya emang sengaja dibeda-bedain gitu ya, Kak Puput ya. Iya, itu tuh waktu apa ya? Kalau yang khusus gambar Hmm. pas semester 2 dia lagi iseng-iseng pengen buat akun gambar. Oke. Kalau gabut gitu gambar apa aja deh coba publish itu cuman pengen berani untuk nge-publish karya soalnya dulu tuh masih kurang pede gitu Bang karya dia publish atau Hmm. dilihat orang dikomentarin orang. Hmm. Ternyata pas kita publish yang pikiran kita orang bakalan komen negatif itu nggak ada. Orang malah kadang bodo Hmm. amat gitu Iya, kan itu perasaan kamu sendiri gitu. betul. Terserah kamu mau upload mau enggak kayak ada juga malah yang nge-support. Seru Mm-mm. juga ternyata kalau kita berani publish ke media sosial. Oke, dan pikiran-pikiran negatif kita justru hanya ada di kepala kita sendiri aja ya, Kak Puput ya. Iya benar, Betul, betul, betul. benar. Kalau kita bisa ngelewatin itu em, sebagai sebuah rintangan, kita udah berhasil gitu ya, sahabat budaya ataupun Kak Puput nih mungkin yang menahan kita selama ini ya diri kita sendiri kadang-kadang gitu ya, Kak Puput ya. Mm-mm, Oke benar deh. Bang. Kak Puput di semester 2 udah mulai berani posting ilustrasinya. Terus dari situ juga mungkin klien berdatangan Kak Puput atau gimana nih? Iya, alhamdulillah. Jadi bisa sekalian akun iseng-iseng, bisa Hmm? juga sekalian portofolio juga bisa. Oke. Tapi kenapa nggak diposting di akun utamanya Kak Puput aja? Kan ini ada nilai seninya juga gitu ya. Kalau di akun utama itu lebih ke Foto. hobi fotografi sama hobi kayak apa ya Bang? Hmm? Momen-momen sama teman-teman, Iya, iya. keluarga gitu. Jadi makanya beda-beda ada akun ilustrasi, akun bisnis, akun pribadi. Nah, itu dia. Ribet sih sebenarnya Tapi seru karena ya. harus buka ini, buka itu.
Ada lagi satu lagi Apa tuh? akun yang bareng bisnis kucing lokal namanya. Nah, kucing Itu lokal kita ada bertiga. isinya apa tuh? Iya, itu sebuah brand sebenarnya. Hmm? Jadi karena awalnya itu teman kita namanya Yolando Kelvino. Jadi dia nih awalnya yang mulai terinspirasi suka kucing gitu lah ceritanya kan Bang. Oke. Suka kucing-kucing lokal, kucing-kucing komplek gitu. Terus coba deh, terus dia ngajak kita berdua untuk join. Nah, kita ciptain satu brand. Dan sekarang lagi jalan, alhamdulillah, doain ya Bang. Wow. Kita lagi produksi baju. Siap. Lagi produksi baju dan udah bisa dipesan mungkin bajunya, Kak Puput? Oh, belum Bang. Soalnya masih dalam pembuatan desain. Oke. Desain baju. Dia itu nanti dalam bentuk baju kemeja tapi full ilustrasi dalam bentuk desain, dan nanti insya Allah kita bakalan kalau udah ada hasilnya gitu kan Bang, kita bakalan beli makanan kucing dan dibagikan ke rakyat-rakyat kucing yang ada di jalan-jalan. Betul, ada niat mulianya juga di situ ya, sahabat budaya. Dan menurut aku benar. Unik dan beda juga biasanya kalau orang bikin desain terus produknya jadinya kayak kaos, kayak t-shirt gitu ya, tapi Kak Puput bikinnya kemeja. Iya, kita kemeja Bang. Kemarin udah sempat juga sih buat kaos, dan kita juga udah sempat juga dibuka stand di acara kampus kayak KMDGI sama Jessica namanya. Kita udah 2 kali buka booth, dan itu kita produksi baju kaos, pin, pasti buku banyak yang juga. Ini deh, banyak yang request bikin lagi dong Kak gitu ya. Iya bener. Oke deh. Bener Bang. Sahabat budaya, seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Kak Puput. Menarik banget, kreatif. Kak Puput semuanya bisa maksud aku bisa dibikin jadi semenarik itu, bikin kaos, bikin cup, bikin ilustrasi, apapun gitu ya Kak Puput, asal kita berani aja memulai semuanya. Gitu iya bener, harus berani memulai. Oke deh, siap. Kalau gitu terima kasih Kak Puput udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini. Oke, terima kasih juga buat RRI dan Bang Guspi. Siap. Ada pesan-pesannya mungkin Kak Puput yang mau disampaikan atau udah? Ya pesannya coba untuk mengungkapkan perasaannya. Perasaannya itu maksudnya bisa dari lewat karya atau hobi gitu. Nggak usah malu atau jangan pernah ngerasa nggak pede gitu. Karena di balik itu juga pasti ada hal positifnya. Siap, itu dia. Pasti ada hal positif yang bisa diambil dari situ. Iya. Oke deh Kak Puput. Nggak tahu juga mau bilang apa Bang. Apa? Itu keren ya, itu keren banget. Sekali lagi terima kasih Kak Puput, dan kita selesai di Minang Kreatif malam hari ini. Kak Puput, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Oke, sahabat budaya, itu dia Minang Kreatif malam hari ini ya, dan mungkin ketemu lagi dalam Minang Kreatif minggu depan. Kita sekarang di hari Rabu. Ini baru aku kasih tahu juga, kita sekarang di hari Rabu jam 8 malam, bukan hari Kamis lagi. Sahabat budaya, tetap bersama kita di Perempat ada di Padang. Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.